soal Kelly Cerata ya. Nah, Kelly Cerata itu juga dia diverse banget di sini. Jadi ada laba-laba laut, ada Eurypterid atau si Scorpion, ini udah punah nih, udah nggak ada nih. Terus ada horseshoe crab atau kepiting tapal kuda, walaupun dia bukan kepiting sebenarnya. Dan di sini ada laba-laba. Sebenarnya ada satu lagi ya, ada dua lagi bahkan, ada tungau atau caplak sama kalajengking, tapi nggak ada gambarnya di sini. Oke, Selicerata pertama kita mau bahas soal etimologinya dulu deh. Selicerata itu terdiri dari dua kata. Pertama itu adalah sela. Cela artinya adalah cakar, sama kayak di atas ya tadi ya. Ini bagian sini itu cela kan, dia cakar ya. Nah ini ada kata cela, terus ada kata ceras. Ceras itu artinya tanduk. Misal kayak dinosaurus tuh ada namanya Triceratops, ceras tuh artinya tanduk di situ. Tri itu tiga tanduk. Di sini dia itu punya selisera sebenarnya. Diambil dari kata sela, cakar, seras, tanduk. Selisera itu adanya di bagian mana? Nah, ini masing-masing selisera itu di masing-masing ininya, tipenya itu beda-beda sih sebenarnya. Kayak misal pada laba-laba, selisera itu adalah bagian ininya, si taringnya. Sedangkan pada Eurypterid ini si Scorpion itu dia jadi bagian si capitnya ya di sini. Di kepiting tapak kuda itu nggak kelihatan nih di bawah. Deselicera di kepiting laut itu ya agak kecil sih di sini-sini. Nah, jadi ciri khasnya di sini terkait dengan nama juga, dia itu punya Chelicera tadi, yang kemudian termodifikasi jadi senjata. Ya contohnya tadi di siki laba-laba itu seliceranya itu adalah taringnya, sedangkan di kalajengking itu ya capitnya gitu. Lalu selain itu ciri khas lain dari Selicerata adalah badannya ya. Jadi kurang lebih mirip kayak si krustasea. Rumus untuk badannya adalah CT tambah A. Cephalothorax tambah abdomen. Nah, terus sebelum kita lanjutin, saya mau munculin dulu gambarnya deh si laba-laba. Nah, ini kurang lebih si laba-laba ya. Nah, si selaceranya itu ada di bagian mana? Ya bagian sini. Bagian si taringnya. Dan dia nyambung ke venom gland pada beberapa spesies ya. Jadi dia punya kelenjar racun. Bagian sini taringnya adalah seliceranya. Lalu bagian sini ada yang namanya pedipalpus. Buat alat bantu makan ya. Gitu. Lalu ciri khas lain yang dimiliki oleh semua Selicerata adalah punya 4 pasang tungkai. Yang mana ya yang ini? Kita hitung aja sama-sama. 1, 2, 3, 4 kan. Ini yang bagian kiri, yang bagian kanannya juga sama 4. Makanya kalau kita lihat lambang Spider-Man, dia itu ya kurang lebih kayak gini kan lambangnya. Ini kepala, ini kepalotoraks, ini abdomennya, lalu ini ada. Nah, gitu kan. Ininya 8 kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di sininya ada pedipalpusnya dan ada ininya, kelikeranya. Kurang lebih kayak gitu. Itu ciri khas dari semua kelikerata. Lalu kita bahas dikit soal internal organnya. Kurang lebih mirip-mirip sama yang ini ya, sama kayak si krustasea di atas. Jadi dia itu punya mulut dan ada anusnya. Dari mulut sampai anus itu adalah saluran pencernaannya. Di sini pada khususnya laba-laba dia punya kelenjar racun, punya beberapa mata, banyak mata sebenarnya ya, bervariasi jumlahnya yang terkoneksi dengan jaringan saraf di sini. Lalu si jaringan saraf juga dia pada laba-laba khususnya dia terkoneksi dengan spinneret di sini dan kelenjar ininya ya, kelenjar buat bikin benang-benang ini. Lalu fitur lain yang agak unik adalah ininya nih, jantungnya. Jadi jantung pada laba-laba itu agak gede ya. Dia itu fungsinya buat memompa aliran darah dan dia terkoneksi sama paru-paru buku di sini. Jadi paru-parunya itu berupa lembaran yang banyak buat ya tadi buat memaksimalkan respirasi oksigen sebenarnya. Oke, kurang lebih begitu untuk Helicerata. Di sini yang saya jadiin contoh laba-laba ya. Tapi kurang lebih untuk Helicerata lain, misalnya kalajengking juga bentuknya nggak beda jauh dari ini. Jadi saya recap aja di sini. Yang bagian depan itu adalah CT ya atau cephalothorax dan bagian belakangnya adalah abdomennya.
gitu. Jadi organ-organnya itu banyak di abdomen, kepala toraks itu tempat menempelnya kaki dan juga mouth parts ya atau modifikasi mulut-mulut ini. Oke, untuk Kelikerata mungkin saya bahas sampai sini. Selanjutnya kita bakal bahas soal insekta.